Abu Nawas dan jam ajaib yang bergerak mundur. Pada suatu pagi di kota Baghdad, matahari perlahan memanjat langit, menaburkan sinarnya yang hangat ke seluruh penjuru kota. Pasar mulai ramai oleh para pedagang yang menjajakan barang-barang mereka, sementara suara tawar-menawar menggema seperti nyanyian harian rakyat kota. Di antara keramaian itu, Abu Nawas berjalan perlahan menyusuri jalan pasar. Wajahnya terlihat letih dan langkahnya tampak tergesa. Hari itu, ia dijadwalkan menghadiri pertemuan penting di istana bersama Raja Harun al-Rashid, namun ia sudah terlambat cukup jauh. "Celaka," gumamnya dengan nada rendah. "Jika aku terlambat lagi, Raja bisa murka dan aku mungkin tidak diperbolehkan lagi menginjakkan kaki di istana." Belum sempat ia mempercepat langkah, dari sebuah gerobak tua terdengar suara pedagang memanggilnya. "Wahai Abu Nawas, datanglah ke sini sebentar. Aku ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa." Abu Nawas menoleh dan melihat seorang pedagang tua berjanggut putih panjang berdiri di balik tumpukan barang antik. Matanya berkilat-kilat penuh keyakinan. "Apa gerangan benda ajaib yang kau maksud itu?" tanya Abu Nawas sambil mendekat. Sang pedagang mengangkat sebuah jam kayu yang bentuknya amat aneh, bundar dengan ukiran kuno dan jarumnya bergerak mundur perlahan. "Ini," katanya penuh kebanggaan, "adalah jam dari Persia. Barang ini tidak seperti jam biasa. Ia dapat membuat waktu berjalan kembali. Jika kau terlambat, cukup gunakan jam ini dan waktu akan mundur untukmu." Abu Nawas memandangi jam itu dengan penuh rasa ingin tahu, seakan sedang menilai apakah yang ia dengar bisa dipercayai. "Apakah benar demikian?" tanyanya. "Sangat benar," jawab pedagang mantap. "Namun benda ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang cerdas dan terpilih." Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau begitu, biarkan aku membawanya. Aku akan membayarmu nanti." Tanpa memberi kesempatan sang pedagang menolak, Abu Nawas mengambil jam itu dan melanjutkan langkahnya menuju istana. Berikutnya, ketika Abu Nawas tiba di ruang pertemuan, Raja Harun al-Rashid telah menunggu dengan wajah yang sangat serius. Para menteri berjajar dan suasana tampak tegang. "Abu Nawas," seru Raja dengan suara penuh kekecewaan, "engkau terlambat 3 jam. Jelaskan sekarang apa alasanmu." Namun Abu Nawas tetap tenang dan menjawab sambil mengangkat jam kayu yang ia bawa. "Ampun Baginda, sebenarnya aku tidak terlambat. Hanya saja, jam ajaibku sedang berusaha mengembalikan waktu 3 jam ke belakang." Semua yang hadir terdiam, memandang heran ke arah jam yang jarumnya bergerak mundur. Raja menatap Abu Nawas dengan tajam. "Jika engkau mengaku jam itu ajaib, buktikan. Kembalikan waktu ke awal pagi saat aku belum murka." Abu Nawas meletakkan jam itu di atas meja kayu panjang dan berkata dengan penuh keyakinan, "Jam ini akan bekerja sesuai kehendak Baginda, namun ada syarat yang harus dipenuhi." Raja mengangkat alis. "Sebutkan syaratnya." "Syaratnya adalah Baginda memperlakukan hamba dengan hati yang lapang, serta memberikan santapan agar jam ini dapat bekerja sempurna." Para menteri saling berpandangan antara percaya dan ragu. Raja menghela napas berat. "Baiklah, bawakan makanan dan 1 kantong emas untuk Abu Nawas." Tak lama kemudian, makanan disajikan, dan Abu Nawas memakannya hingga selesai. Setelah itu, ia berdiri dan berkata dengan tenang, "Baginda, apakah kini hati Baginda telah menjadi jernih kembali, seperti ketika pagi hari tiba?" Raja terdiam sejenak. Kemudian ekspresinya berubah perlahan, dari tegang menjadi lebih lembut. "Benar, kemarahanku telah hilang," katanya sambil tersenyum kecil.
Kalau begitu, jawab Abu Nawas, jam ini telah bekerja. Ia tidak mengubah perjalanan matahari atau pergerakan langit, tetapi mengembalikan keadaan hati Baginda ke waktu sebelum kemarahan muncul. Dan menurutku, itu lebih penting daripada memutar waktu sesungguhnya. Mendengar itu, Raja tertawa pelan dan seluruh ruangan ikut tersenyum. Abu Nawas, kata Raja, kau selalu menemukan cara menggunakan akal dan kata-kata untuk menaklukkan keadaan. Sementara itu, pedagang tua yang berada di luar istana dan mendengar kabar mengenai jam itu hanya bisa mengelus dada, menyadari betapa ia kembali tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Pesan moral: waktu tidak selalu dapat diputar kembali, namun kemarahan bisa diredakan dan suasana dapat diperbaiki jika hati dilunakkan dengan kebijaksanaan. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.